Dok, Laras kaget. Laras kebangun. Hah? Aku di mana? Aku di mana? Dok, kamu ini anaknya siapa? Tiba-tiba ini udah siang. Laras ternyata tertidur di situ. Ini justru bukan lagi ranjang yang bagus, kamar yang bagus seperti mbak pengantin tadi. Ini justru Laras, ternyata ini justru malah rebahan di makam ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Bum 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 bum. Apa kabarnya semuanya? Berapa hari saya nggak nampak ya? Mudah-mudahan semua teman-teman penikmat channel Rian Agus Widodo ini terobati dengan adanya saya hadir kembali. Karena kemarin ini ada agak sedikit flu ya, jadi harus bed rest banget, harus istirahat biar kondisi pulih lagi. Jadi pas ketika menghibur, ketika kita ketemu lagi ini, kita dalam keadaan sehat semuanya. Saya nggak mau tahu, pokoknya semua teman-teman channel Rian Agus Widodo ini harus dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang pasti sukses dalam melaksanakan tugasnya, pekerjaannya, apapun cita-citanya. Asik. Saya mau ucapin terima kasih, ada salah satu kiriman lagi. Ini ada jam tangan saya dikirim. Terima kasih, jam tangannya bagus banget ini. Malam ini saya pakai. Wah, ini ada kiriman jam tangan nih. Ada kiriman jam tangan. Jam tangan. Oke. Ini jam tangannya dari Ibu Tumi di Selawi. Kak Tumi, ya. Ada kiriman dari Kak Tumi, terima kasih banget. Sebenarnya tanpa kiriman-kiriman kayak gini, ini sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya cukup dengan doa-doa ini saya udah seneng banget sebenarnya. Tapi terima kasih, saya menghargai semua kiriman-kiriman dari subscriber saya, dari manapun kalian berada. Terima kasih banget. Oke. Dan saya kemarin baca komentar ya, ada komentar yang agak sedikit unik juga sih ya. Mas Dodo, ini kalau ngapalin naskah, kalau ngapalin kiriman cerita, ini berapa hari sih? Berapa hari gimana coba? Karena kan setiap hari kita harus tayang, mau nggak mau setiap hari diapalin kan. Dapat kiriman, diapalin, dapat kiriman, diapalin, seperti itu. Dan buat teman-teman yang ceritanya belum ke bawah, mohon bersabar. Pasti akan saya bawakan satu per satu. Oke, mohon bersabar ya. Yang belum dibacakan ceritanya, mohon bersabar. Tenang, bakalan dibacain semuanya. Oke, cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber. Ini ceritanya ya. Ini tahunnya udah lama banget, tahun 77. Ini di daerah Jawa juga. Jadi dia ini masih kecil, usianya mungkin kurang lebih masih 5 tahun atau berapa ya. Nah, dia ini berkali-kali mau diperkosa, tapi diselamatkan oleh siapa yang nyelamatin? Ini diselamatin sama arwah ibunya. Seperti apa ceritanya? Penasaran? Penasaran? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja absen dulu. Oke? Absen dulu. Dari kota mana absen? Jadi saya ini seneng ya kan, baca-baca. Oh ya, ini saya ternyata punya saudara di Purbolinggo, saya punya saudara di Pacitan, saya punya saudara di Blitar, saya punya saudara di Solo, saya punya saudara di mana-mana, saya punya saudara di Majalengka, saya punya saudara. Wah, banyak sekali di absen ya. Jadi biar saya sih seneng ketika saya nge-save. Nanti ketika saya main di kota mana, insya Allah pasti dikabarin. Oke? Udah absen semuanya? Absen? Oke? Saya tungguin, oke? Seperti biasa kan, dikasih nama, dikasih kota. Di save juga nomor saya nggak apa-apa nih, 0858 704 3333 6. Tiganya 4 kali. Di save nih nomornya. Di follow juga Instagram saya @dodosinju. Jadi kita berteman, berkeluarga, asik berkeluarga, bersaudara gitu. Oke, udah absen semuanya? Oke, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama tempat toko disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi biar puas, disamarkan untuk keamanan bersama. Asik. Oke, di sini ada salah satu keluarga nih yang beranggotakan nih. Ada bapak, ibu, dan 3 orang anak. Kita sebut saja bapaknya ini namanya Tejo. Ibunya ini namanya Mutinah. Anak pertama, laki-laki, usianya 12 tahun. Ini namanya Dirman. Anak kedua, perempuan. Namanya Yanti, usianya 8 tahun. Dan yang terakhir namanya Laras, usianya 5 tahun.
Mereka ini tinggal di desa yang sangat pelosok sekali. Keadaan kondisinya juga masih minim yang namanya listrik. Jadi ada lampu kuning, itu pun berjaraknya ini jauh-jauh sekali. Lampunya ini belum lampu terang putih. Begitu juga dengan perumahan di situ ya. Di warga di situ, ini rumahnya ini masih jarang-jarang dan masih banyak perkebunan. Keluarga mereka bisa dibilang ya, maaf banget ya. Keluarga mereka ini bisa dibilang kurang mampu. Bahkan apa ya, di bawah pas-pasan lah. Masih sulit banget untuk makan, sulit mendapatkan untuk bertahan hidup. Mereka ini susah banget. Nah, Pak Tejo ini, dia mata pencahariannya ini seorang tukang becak. Dimana kalau mau nyari penumpang, ini harus jalan jauh dulu, ngayu becaknya. Ini sampai ketemu nanti ada jalan raya. Nanti ketika udah sampai jalan raya, dia nyari tempat rame. Kayak stasiun, kayak apa. Nah, saking keluarganya ini bisa dibilang yang saya bilang tadi ya, di bawah pas-pasan. Ini saudara dari Bu Mutina, ini akhirnya ngadopsi anaknya Bu Mutina yang namanya Dirman. Diajaklah ke kota. Jadi tinggal 2 anak tuh yang di situ. Yang pertama Yanti dan yang kedua Laras. Nah, parahnya nih ya teman-teman ya. Ini udah tahu keluarganya miskin kayak gini, hidupnya susah. Makan ini serba kekurangan, jauh dari saudara-saudara. Ada tetangga pun jauh-jauh. Ini parahnya, si Tejo ini udah tahu tukang becak, dia suka minum, suka mabuk-mabukan. Dan lebih parahnya lagi, dia ini suka main perempuan. Kan parah. Modusnya dia ini sering nganterin yang namanya sinden. Pada saat itu sinden di wayangan itu ada sinden tari ini namanya tanduk tajuk. Jadi kayak penari sinden kayak gitu. Atau mungkin teman-teman namanya apa ya, kalau ada penari yang di wayangan tapi dia ini hanya nari gitu, dia nggak nyanyi. Nah, si Tejo ini modusnya ini suka nganter-nganterin. Akhirnya mereka ini jatuh cinta, mereka berdua ini. Udah tahu keluarga Tejo ini kekurangan, tapi Tejo main perempuan di luar. Inilah kelakuan parahnya Tejo. Bayangin kalau kalian ya di rumah punya bapak seperti itu, mau gimana coba? Dengan kondisi rumah kita ini lagi berantakan kayak gitu, tapi bapak kita ini ternyata main perempuan di luar. Gimana coba? Nggak keselnya kayak apa sih? Oke, kita lanjut ceritanya. Hingga pada suatu hari ini ya, pagi-pagi nih. Dan maaf ya, anak-anaknya ini nggak pada sekolah. Ini Tejo entah dari mana 2 hari nggak pulang. Tiba-tiba pulang-pulang mabuk. Sarapan! Sarapan itu bu! Ngene kira ono sarapan. Aku ngeleh bu. Loh, bukannya bapak wis sarapan? Sarapan apa toh bu? Loh, bukannya wis sarapan, esok kan senengnya sarapan mbek sindene. Omonganmu sing bener bu. Kowe aja ngada-ngada. Loh pak, aku ki wong wedok pak. Aku ki neng omah ki rekoso pak. Gua anak-anak. Anakmu juga pak. Kok kowe enak-enakan selingkuh? Kowe kurang mikir pak. Anak-anakmu ki sik cilik lho pak. Bu, kowe ki rasa ngatur-ngatur aku. Ngerti gak? Kowe untung wis tak nikahi. Nek ora ono aku ki pak nikah karo sapa? Oh pak, ojo ngono lho pak. Mesakno ki anak-anak sik cilik ki butuh kowe. Kok kowe iki malah ngono pak? Kowe wong wadok meneng bae. Ini Mutina justru malah ditampar. Pak. Ibu bapak jangan berantem bu. Ojo gelot bu, ojo berantem bu. Si Laras dengan si Yanti ini sampai ikut nangis melihat ibunya ini dibentak-bentak bapaknya. Dan saat seperti itu, ini Tejo ini justru malah ngamuk di situ seada-adanya nih. Semua dibanting semuanya. Terus pak, dibanting, dirusak kabeh ora apa-apa pak. Terserah pak, karep-karepmu pak. Ibu ki wis lara pak, ngene terus. Kowe iki wong wadok ora ngerti matur nuwun ora apa. Aku golek duit ki kesel, aku nyari uang itu capek. Loh, capekmu nggo mabok-mabokan. Duitmu dikek sinden. Anak-anakmu kira do mangan. Nek aku ora mangan kira apa-apa pak. Lah iki anak-anak dhewe ora mangan ki piye? Syukur mereka ge ora gelem sekolah, ora apa-apa nrimo apa none. Mau gak sekolah. Lah kok ini gak mau dikasih makan. Otakmu ki piye pak? Di sini Tejo langsung nyengkram dasternya si Mutina dan ditampar berkali-kali. Ceplak. Kurang ajar wong wadok. Wong wadok kok ngene ora kena didandelke. Nangis ini si Mutina. Setelah itu si Tejo ini malah keluar dalam keadaan mabuk kayak gitu. Tetap ngendarain becak lagi, terus nggak tahu dia kemana pergi. Akhirnya 2 anak ini, Laras sama Yanti ini nangis. Ibu sing sabar ya bu, ibu sing sabar. Anak-anak kecil loh. Yang satu masih 8 tahun, yang satu masih 5 tahun. Ini perempuan semua.
Dan pada saat itu anak-anak kecil tahun-tahun itu memang apa ya, takut akan kekerasan, takut akan yang namanya gak berani sama orang tua, bener patuh, gak berani yang namanya lapor sana lapor sini, ngomong sama tetangga itu gak ada yang pada berani, takut. Nah di sini akhirnya ini yang pontang-panting justru ibunya, Bu Mutina ini pontang-panting untuk menyukupi kehidupan keluarganya Bu Mutina, Laras, Yanti. Ini sampai Bu Mutina ini sampai nyari-nyari kayu bakar. Nanti kalau udah dikumpulin, ditali jadi satu. Kalau udah ditali jadi satu dijual. Nanti nunggu orang yang mau ke arah pasar. Ada orang juga yang mungut-mungut ini apa, ibaratnya ini yang bawa-bawa kayu-kayu. Nanti Bu Mutina ini nungguin di depan, Pak. Ditumbas, Pak. Saat numbasnya, Pak. Pinten terserah. Yang penting bisa buat maem, Pak. Ntar kadang dibeli, kadang dikasihin lebih. Nanti uangnya buat beli jagung. Jadi makanya ini kadang nasi jagung ya. Jagung direbus, kadang memang hanya pakai ini singkong. Ini Bu Mutina ini untuk bertahan hidupnya sama kedua anaknya ini. Seperti ini. Singkat cerita, ini mereka hidup yang dengan seperti itu ala kadarnya ini bertahan sampai 1 tahun. Dan maaf ya, kalau di jalanan yang saya bilang tadi ini listrik masih ada. Tapi kalau untuk keadaan rumah, ini nggak ada sama sekali yang namanya listrik masuk ke dalam rumahnya Bu Mutina ini nggak ada. Ini hanya pakai lampu tempel, lampu teplok. Belum lagi kalau ini minyaknya habis. Kalau minyaknya habis ya udah. Dan bahkan kalau udah mau pada tidur ini dimatiin untuk ngirit minyaknya. Nah setahun ini terus berjalan, ini tiba-tiba Tejo pulang. Dengan masih utuh yang gayanya Tejo nggak berubah sama sekali. Tejo masih mabuk-mabukan dan di sini Pak parahnya ini justru Tejo malah nenteng minuman. Bu, ini aku tak ngomong. Pak, bukannya Bapak ini udah gak peduli lagi sama keluarga sini, Pak. Ngapain Bapak kesini, Pak? Ibu sampai bingung. Ibu ini ngelihat Bapak kayak orang lain, Pak. Kowe iki omongannya piye? Aku kuwi sih bojomu, aku izin duwe ini omah iki. Aku arep ngomong. Kene lungguh. Kayak anak-anakmu kon do mlebu kamar. Ini anak-anaknya ini disuruh masuk kamar. Laras, Yanti, masuk. Domongi Bapak angel iki. Akhirnya Yanti sama Laras ini masuk. Dan di sini Tejo ngomong sama Bu Mutina, Bu, aku njaluk tulung. Iki omah kudu dijual secepatnya. Maksudnya Bapak piye, Pak? Kowe iki wis nyiksa aku, wis nyiksa Cacah. Lah mbok pateni wae. Kalau rumah mau dijual kita ini hidupnya di mana? Makan aja susah. Kok sampean ki nyuruh ini rumah kowe ki wong wadok meneng wae. Ngerti lah? Kowe ki wong wadok ora sampean urusane wong lanang. Aku yo sing nggoto tuku omah iki. Loh, Pak. Ini Ibu juga ikut jerih payah Ibu juga, Pak. Kok Bapak sampai hati mau jual rumah ini? Oh, kamu ngelawan ya lama-lama. Tiba-tiba Bu Mutina ini dijombak rambutnya. Anak-anak keluar dari kamar. Ibu. Ini Laras dibanting, begitu juga si Yanti. Kan parah ya. Nah, setelah itu Bu Mutina ini diseret ke belakang. Di belakang ini ada sumur. Kalau dulu itu sumurnya ini bentukannya ini samping-sampingnya ini, tedengnya ini, kayak pagernya pembatas ini hanya pakai tanaman-tanaman dan ada beberapa anyaman-anyaman bambu. Setelah diseret ke sumur, ini Bu Tina ini mau dicemplungin ke sumur. Mati gue, waduh rewel gue. Ini udah diangkat Bu Mutina. Tolong. Akhirnya Laras dan Yanti bergegas. Dan ketika Laras bergegas sama Yanti ini ke belakang dan melihat ibunya mau dicemplungin ke dalam sumur, ini Yanti sama Laras ini teriak kenceng sekenceng-kencengnya. Untungnya ini ada beberapa orang yang lewat di depan rumah dan mendengar kejadian itu. Tolong. Dan Yanti pinter. Dia membanting semua apa yang ada di dekatnya Yanti. Kayak gelas apa segala macam. Jadi terdengar dari luar. Akhirnya beberapa orang ini masuk. Ternyata di situ alhamdulillahnya ini ada Pak RT. Astagfirullahaladzim. Nah akhirnya Pak RT di situ langsung ngerem tangannya si Tejo ini mau nyemplungin istrinya. Ditariklah sama Pak RT dan warga. Saat itu juga Tejo dipukulin warga. Tejo dikeroyok di situ. Karena udah gila banget, maksudnya kekerasan dalam rumah tangganya ini udah sampai mau membunuh loh. Kan parah ya kan, apalagi musim kayak gitu kali ya. Dari kemarin kisahnya ada yang seperti itu juga ya kan, selingkuh lagi selingkuh, dan endingnya memang seperti itu, memang kayak gitu ya kan.
Orang dikasih kekasih ini dijaga satu aja gitu kan ya. Jangan selingkuh, udah cukup gitu kan. Ini enggak. Kan ya seperti itulah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini Tejo dipukulin sama warga. Pak RT ini memberhentikan sampai nggak bisa. Warga semakin datang semakin banyak. Di sumur ini rame. Di rumah belakang, bagian belakang ini rame orang. Dan pada hari itu juga akhirnya ini kesepakatan warga. Tejo diusir. Satu apa? Di sini Tejo ketika dipukulin atau apa, ini Tejo mulutnya. Ini udah jelas bau alkohol. Itu yang membuat warga geram. Dipukulin lah di situ. Setelah itu Tejo diusir. Setelah Tejo diusir, ini Bu Mutina ini ditenangin sama Pak RT dan beberapa warga yang di situ. Mbak, lambok nek ono apa-apa ki ngomong. Nek ono apa-apa no perlu ki ngomong. Jangan dipendam sendiri. Kita ini warga-warga juga pengen membantu kalau ada apa-apa. Iya Pak, lah tapi gimana lagi Pak? Wong saya ini kekurangannya setiap hari. Mosok ya saya ini mau repotin setiap hari. Jadi warga-warga ini juga sebenarnya keadaannya juga nggak jauh beda juga dengan Bu Mutina ya. Tapi ini di sini warga pengen yang namanya nolong. Sayangnya ini memang rumahnya ini selangnya jauh-jauh, nggak berdekatan banget Kak. Kayak sekarang rumah-rumah ini deket-deket banget sama tetangga. Ini selang berapa meter, baru ada rumah. Selang berapa meter lagi ya baru ada rumah. Seperti itu. Kebun-kebun dulu. Harus ngelewatin ada sungai. Seperti itu. Jadi memang kondisinya seperti itu. Kondisi pedesaan banget. Nah, singkat cerita berapa hari kemudian ini ada warga desa ini kenal sama Bu Mutina juga. Nah, ini ngomongin sama Bu Mutina. Ini seorang perempuan juga, kita sebut saja namanya Mbak Ida. Mbak Ida ini ngomong, "Mbak, lambo iki Mbak, golek bojo meneh sing sayang mbek kowe, yang sayang sama kamu dan anak-anak. Kalau kayak gini kan kasihan Mbak. Aku ya juga nggak tega ngeliatin kamu kayak gitu Mbak. Lagian suamimu kan udah nggak peduli lagi Mbak. Nggak mungkin dia kesini lagi. Udah takut sama warga sini. Orang kemarin-kemarin udah diusir kok. Iya, emang siapa yang mau menerima saya? Kondisi saya seperti ini dengan anak-anak saya," kata Bu Mutina. Mbak Ida ini ngomong kalau ya mau nanti tak kenalin. Memang usianya udah 55 tahun. Masih Joko kok Mbak. Dia belum nikah. Ini kalau nggak salah namanya ini Pak Harso. Ini temennya suami saya kok. Kalau memang mau. Oh gitu ya. Yaudah kapan-kapan dikenalin aja. Suruh main kesini nggak apa-apa. Aku nanti main ke tempatmu Mbak Ida. Udah gampang. Nanti tak suruh kesini kalau pas sama suami saya. Singkat cerita, akhirnya suaminya Mbak Ida ini membawa si Harso tadi. Dikenalin lah sama Mutina. Sama ibunya Laras dan Yanti tadi, dikenalin lah. Nah, di sini, ini Harso ini orangnya ini benar-benar apa ya, terlihat yang, alhamdulillahnya ini terlihat yang rajin ibadah. Dan dia orang yang pinter ngaji. Di sini yang membuat Bu Mutina ini seneng. Karena nggak pernah yang namanya ada asupan tentang agama. Apalagi dari Tejo. Nah ini kok ada lelaki, walaupun ini usianya udah 55 tahun, kok ada yang mau seperti itu dan mau menerima. Akhirnya mereka ini menikah. Bu Mutina akhirnya menikah. Saat itu mungkin pengurusan cerai atau segala macam ini juga dibantu sama warga juga. Di balai desa dan segala macam ini udah diurus juga. Dan akhirnya Bu Mutina ini, singkat ceritanya ini biar cepet ya. Jadi Bu Mutina ini akhirnya menjalin rumah tangga dengan Harso tadi. Karena memang anak-anak juga setuju. Anak-anak setuju karena anak-anak ini sering diajar ngaji. Dan memang pintar ngaji banget. Dan gak jarang yang namanya sering ke musolah. Walaupun musolahnya jauh. Ini sering ke musolah, azan, apa di situ bersih-bersih musolah. Itu yang membuat Bu Mutina ini seneng. Oke, berjalannya waktu, bergulir, das. Akhirnya Bu Mutina ini punya anak lagi. Bu Mutina ini dikaruniai anak seorang laki-laki. Yang mukanya ini juga mirip Pak Harso. Jadi akhirnya tambah anggota keluarga nih, ya kan? Yang tadinya cuma anaknya 2, Laras dan Yanti, ini kini udah ada cowok lagi nih. Pada suatu hari ini ya, ini bayinya ini baru usia 4 hari loh. Tiba-tiba pada malam hari ini, Pak Harso ini ngomong sama Bu Mutina. "Bu, Bapak kok pengen..." "Ih, Bapak piye toh Pak? Lawang Ibu lagi sama Dedek. Umurnya Dedek ini baru 4 hari loh Pak." "Bu pengen Bu,
Udahlah sana, ini malah ribut. Disinilah kedok dari Harso mulai kebongkar juga. Siapa Harso itu? Wah, ini Harso berantem nih, ribut nih sama Bu Mutina. Akhirnya Pak Harso ini keluar. Dia pindah ke ruang tamu. Karena udah malam-malam tuh. Dan posisinya saya bilang tadi, ruangannya ini hanya lampu tempel, lampu templok. Ini satu kamar satu. Nanti ruang tengah itu satu. Dan sebelahnya ini kamar Yanti dan Laras. Ini hanya pakai penerangannya seperti itu. Kondisinya ini bener-bener nggak terang banget gitu sih. Nggak yang bisa jelas dilihat oleh mata. Jadi memang redup banget. Nah, Harso ini pindah di ruang tamu. Nah, saat Harso ini pindah di ruang tamu, Harso ini di sini mulailah akal bulus Harso nih. Kejelekannya Harso nih, parahnya Harso nih, jahatnya Harso nih. Tiba-tiba Harso ini masuk ke kamar Laras dan Yanti. Harso ini langsung masuk ke kamar Laras dan Yanti. Dibukalah kamar Laras dan Yanti. Saat kamar dibuka, Harso ini langsung bener-bener kayak orang kehausan. Orang pengen banget yang namanya. Ini jadi yang di rumah lagi nonton sama keluarga yang di bawah umur. Ini ya, kita perlu edukasi baik juga ya. Maksudnya kita butuh dibimbing juga mereka teman-teman yang lagi nonton sama putra-putrinya, dibimbing juga. Ini karena ada beberapa bagian cerita yang memang ceritanya seperti itu gitu. Oke. Nah, si Harso ini tiba-tiba ini Harso langsung masuk dan saat itu langsung mau menggerayangi si Yanti. Dan Yanti saat digerayangin, ini Yanti ini bingung. Apa ini? Dipikirnya si Laras, adiknya. Dan saat mulai Harso ini tangannya udah sampai menggerayangi pahanya si Yanti. Padahal Yanti ini kan masih kecil ya. Palingan masih 9 mau ke 10 tahun. Masih bocah kan ya. Ini lagi digerayain, Yanti teriak untungnya. Tolong, 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 tolong. Akhirnya ini ibunya bangun, Bu Mutina ini bangun dengar. Nah saat itu juga Harso kebingungan. Harso udah menyopot kolor dan saat itu Yanti teriak-teriak. Begitu juga Laras kebangun juga. Ini Harso buru-buru langsung pura-pura tidur di ruang tamu. Ono apa? Bu Mutina ini langsung nengok ke kamar anak-anaknya. Gak tahu bu. Sambil Bu Mutina bawa lampu juga. Di bawahnya lampu yang dari kamar Bu Mutina untuk nerangin juga. Dan ketika diterangin, ini Yanti udah dalam keadaan bugil. Ngapa nduk? Ngapa kowe kok ngudu ngono, Bobo? Gak tahu bu, tadi ada yang ngerayain aku bu. Tadi ada yang ngerayain aku. Walah, kamu ini loh ngimpi. Nah, Bu Mutina ini langsung ngecek ke ruang tamu. Bener gak sih Harso masih tidur di situ, suaminya tidur di situ. Dan ternyata pas dicek bener. Dia lagi tengkurap, pura-pura tengkurap dan ditutup oleh sarung. Kan kesel banget ya kan? Anak, iya memang sih anak tiri, tapi mau dipakai loh. Kan parah, bejat banget nih bapak tiri kayak gini kan. Udah. Nah setelah itu Bu Mutina langsung kembali lagi ke kamar. Dan pada keesokan harinya Laras dan Yanti ini ngomong sama ibunya. Bu, semalam itu memang ada yang masuk ke kamar bu. Mosok tonduk. Alah, itu kamu ini ngigo. Nah gak lama kemudian Harso ini datang. Denger Harso ini datang. Iya nduk, kamu ngigo kali. Bapak ya denger sih kalau kamu teriak-teriak. Iya pak, tapi kok Yanti ini kayak remang-remang. Kok kayak gak asing mukanya pak. Memang bener kok pak ngerayangin Yanti pak. Nah si Laras adiknya ini juga ikut ngomong. Iya Laras juga lihat orangnya malah kayak bapak pak. Kayak gitu Laras ngomong lagi dengan polosnya. Yang namanya juga anak kecil, gimana coba? Ah kalian ini loh, kalian ini ngimpi. Makanya kalian ini kalau main ini jangan sampai kecapean. Ini gampang banget si Harso ngomongnya. Kalau main jangan sampai kecapean. Akhirnya kebawa mimpi kalau tidur. Kan pengen ngajak duel ya kan. Kok enak banget ngomongnya gitu loh. Dia yang mau ngerayangin, dia ngeles-ngeles sendiri gitu kan. Akhirnya saat itu Harso aman. Harso bapak tiri ini aman. Nah 2 hari kemudian setelah kejadian itu, 2 hari kemudian Bu Mutina ini sedang nyuci di belakang. Nah si Yanti ini lagi nemenin adiknya di kamar ibunya. Nah Laras ini sedang main
lagi sedang main, namanya kalau di tempat saya ini petak umpet ya, apa sih umpet kalau di tempat kalian apa namanya? Lagi main petak umpet ini sama warga-warga, ada ngumpul juga tuh, kebetulan banyak anak-anak kecil juga pada datang gitu kan, siang-siang kok ini. Nah ini Harso ini masih dalam keadaan siang loh, dalam keadaan terang, dia enak banget tiba-tiba masuk ke kamar. Anak kecil nih ya, Yanti lagi main sama adik bayinya, adik terakhirnya ini, adik tirinya. Yanti ini langsung ditarik, dibawa ke kamarnya Yanti. Yanti ini teriak-teriak, mulutnya Yanti ini sampai dibungkam sama Harso. Ini Yanti ini digerayangin. Udah nanti enak, udah kamu diem aja nanti enak. Tolong, udah gak bisa ngapa-ngapain Yanti. Parah gak sih? Parah banget kan? Ini kok setega itu seorang bapak tiri loh. Nah untung ada lemari, yang di situ lemarinya ini ada kacanya. Ini Yanti mukul-mukul kaca hingga kaca ini pecah. Biar barulah ibunya ini dengar kayak ada suara kaca pecah. Ibunya dengar. Begitu juga dengan Laras, kok ada suara kaca pecah. Di situ Yanti sudah bugil. Ibunya ini masuk tiba-tiba, Yanti ya Allah. Ibunya lihat, Bapak kok kurang ajar ya Pak. Itu spontan. Tiba-tiba ini Bu Mutina habis ngomong Bapak kurang ajar, ini Bu Mutina langsung ambruk dan mengalami pendarahan. Si Harso kebingungan, langsung benerin kolor tadi. Akhirnya di sini Harso ini langsung ngancam ke anak-anaknya, pada diem gak? Pada diem, jangan yang aneh-aneh ngomong, jangan yang aneh-aneh. Karena udah pingsan nih. Nah anak-anak itu yang saya bilang tadi gak berani ngomong apa-apa. Sana panggil orang-orang, minta bantuan. Malah mereka berdua anak kecil ini disuruh nyari bantuan. Dan juga Harsonya juga ikut, tolong. Setelah itu akhirnya warga nolong. Dan setelah warga nolong, dan warga juga gak ada yang kepikiran kalau Harso akan sejahat itu. Karena Harso ini di warga ini Harso juga baik. Sering ke musola, sering baik sama orang, sering ngajar ngaji, sering namanya di situ azan lah atau apalah. Ini gak ada orang kepikiran jahat sama Harso. Dan Bu Mutina ini langsung dilarikan ke rumah sakit yang jaraknya minta ampun jauhnya. Jadi minta tolong sama bantuan dari desa dan dibawa ke rumah sakit. Dan setelah sampainya rumah sakit, Bu Mutina dinyatakan meninggal dunia. Dan saat itu, ini yang saya nggak tahu ya, ini ada penuturan warga ya. Ini jadi perutnya Bu Mutina itu membiru, nggak tahu kenapa, kayak mungkin ada bekas pukulan atau apa. Dan mengalami pendarahan yang sangat hebat sekali. Karena kan baru melahirkan, belum lama banget gitu loh. Dan syok melihat anaknya ini mau disetubuhi oleh bapak tirinya. Kok gak sedih itu juga. Kok ada yang maksudnya sampai saya gak habis pikir ya, kok seperti itu ya berjatnya gitu. Mudah-mudahan semua teman-teman di rumah atau yang mungkin yang punya bapak tiri juga gak seperti itu. Kan gak semua bapak tiri atau ibu tiri itu jahat ya kan. Mudah-mudahan yang di rumah yang mungkin saat ini hidup dengan bapak tirinya atau ibu tirinya, mudah-mudahan diberi kasih sayang yang lebih. Nggak kayak seperti Pak Harso ini, bapak tiri yang kurang ajar. Singkat cerita, akhirnya keluarga-keluarga yang dari jauh ini pada datang untuk memakamkan jenazahnya Bu Mutina. Bu Mutina ini dimakamkan akhirnya. Nah, setelah Bu Mutina dimakamkan, ini yang para takziah ini akhirnya berkumpul di rumahnya Bu Mutina setelah mengantarkan jenazah ke makam. Ini ngumpul di rumah, dan di sini ini Harso asik banget ngomong sama keluarganya Bu Mutina yang datang yang dari luar kota ini jauh-jauh, yang notabene mereka juga sebenarnya kehidupannya mereka juga pada susah juga sama gitu loh. Dan banyak anak-anak juga. Kenapa? Ada alasan di mana anak-anaknya ini ada yang sebagian dibawa oleh keluarga yang di luar. Oke, kita lanjut ceritanya ya kan. Nah, ini ketika keluarga ngumpul, Harso ini enak banget ngomongnya. Ini jadi kayak gini, Om, Pak D, Bude, Mbah, semuanya. Ini gini loh, almarhum ini berpesan kepada saya. Saya ini nggak boleh untuk meninggalkan anak-anak. Saya harus ngerawat Laras, Yanti, dan anak saya yang masih balita. Nah, saya dipesenin kayak gitu. Nah, di sini tiba-tiba Yanti ini langsung celemong. Enggak, aku nggak mau. Kalau hidup sama bapak aku nggak mau. Nanti yang ada kita digerayangin terus. Dok, kamu itu ngomongnya gimana sih?
kamu loh nggak boleh ngomong kayak gitu sama bapakmu. Ini ada salah satu Pak D-nya mungkin, atau keluarganya, sepupunya atau apa. Ini ada yang ngomongin Yanti seperti itu. Dan saat itu tiba-tiba Arso gampang banget ngomong, itu Yanti biasa. Memang suka kayak gitu, mungkin belum terima dengan keadaan ibunya yang sudah meninggal. Dan tiba-tiba di sini Harso tiba-tiba melihat, menatap matanya Yanti dengan tajam. Ini Yanti ketakutan, dan saat Yanti ketakutan ini Yanti langsung ambruk. Yanti langsung pingsan. No. Pada ketakutan semua gini. Nah Pak Harso ini ngomong, ya gitulah, mungkin gelongan yang namanya ditinggal sama ibunya. Ya saya nggak tega kalau saya harus meninggalkan mereka. Mau nggak mau saya ini harus jagain mereka. Nah keluarga-keluarganya ini yang datang dari jauh-jauh kan, ya udah percaya orang emang itu bapaknya juga, yang bapak sekarang, walaupun bapak tiri, ya kan, mau nggak mau mereka mengiyakan juga. Kurang ajar banget ya kan, Harso ini licik banget. Singkat cerita ya, ini 40 harinya sudah istrinya Pak Harso, Bu Mutina, ini dimakamkan. Ini udah hari ke-40, hari terakhir. Keluarga udah pada pulang semuanya. Nah, Yanti ini berpesan. Yanti berpesan sama adiknya, Laras, Dek, apapun yang terjadi, Dek, pokoknya setiap kita kalau mau tidur, kita harus pakai baju rangkap. Jangan sampai kita digerayangin bapak tiri kita lagi. Mudah gak, Dek, kamu, Dek? Iya, Mbak. Laras takut, Mbak. Iya, pokoknya kayak gitu. Ingat pesennya, Mbak. Yondok ya, Mbak takut kenapa-napa dengan kita. Kita sudah gak punya siapa-siapa. Yang sedarah itu kita hanya berdua. Bayangin tuh, Yanti ini tahu bapaknya ini kurang ajarnya kayak apa. Tapi ketika Yanti ngomong sama keluarga, gak dipercaya sama keluarga, dibilangnya ini halunya Yanti, masih anak-anak. Yanti ngomong gak digubris, dan akhirnya di sini Yanti berpesan kepada adiknya si Laras agar setiap tidur memakai baju rangkap double-double. Takut kenapa-napa. Ternyata benar. Ini baru 40 harinya, dan saat itu Yanti berpesan, ini benar. Pada malam itu juga, Harso sudah mulai kacau. Orang udah sepi, udah gak ada pengajian segala macam lah. Pintu semua ditutup sama Harso, dikunci. Dan saat itu Harso masuki kamar Laras dan Yanti. Dan anehnya, ini kamar Laras ini udah dikunci. Ini tiba-tiba Harso ini bisa masuk di dalam. Gak tahu lewat mana ini. Tiba-tiba si Yanti digerayangin. Yanti mau teriak-teriak, ini langsung dibekap sama Harso. Udah nanti enak. Udah kamu diem aja nak. Udah nanti kamu ngerasain enak. Bayangin anak kecil loh. Nah saat ini Yanti berontak. Dan Yanti ini langsung membangunkan Laras. Tolong Laras. Akhirnya mereka berdua ini ngeroyok bapaknya. Dan bapak tirinya ini udah bugil. Ini langsung mereka ini panik ngakalin pintu. Ini nggak kebuka-buka. Dan setelah kebuka, ini Yanti lari sekenceng-kencengnya. Laras ditinggal di situ. Mbak sambil nangis. Yanti keluar rumah. Nggak tahu Yanti ini kemana. Saking takutnya. Laras yang masih nangis ini adeknya, ini justru malah ditampar sama Harso. Diam kamu anak kecil. Coba. Campur urusan orang. Nggak ngerti orang mau enak. Laras nangis. Bisanya nangis. Ya Allah kok kayak gini banget ya kehidupannya. Dan gak lama kemudian adik yang bayi, yang anak, berarti anak kandungnya si Harso ini nangis untungnya. Jadi fokusnya Harso akhirnya menenangkan si bayi. Nah pada saat itu akhirnya entah kemana Yanti ini hilang. Dan pada pagi harinya Harso ini ngomong sama Laras, mulai sekarang kamu yang ngasuh adik. Lah minumnya susu gimana? Udah pakai air tajin. Ini pakai air ini rendeman beras loh. Ini dikasihin ke bayi loh. Laras yang masih usianya 5 tahun ini harus ngasuh bayi, bayangin. 5 tahun aja masih butuh perhatian, gak ngerti apa-apa, anak kecil segitu dipaksa untuk ngomong anak kecil lagi, bayi. Dan Laras si adiknya ini selalu ingat pesennya kakaknya, apapun yang terjadi setiap bobo harus pakai baju rangkep, takutnya kenapa-napa. Akhirnya berapa hari kemudian ini ada sesuatu hal yang memang terjadi, tapi yang menurut saya ini di luar akal ya, di luar akal sehat, di akal luar nalar. Sampai saya ini seperti biasa ketika saya ini kebingungan dan saya meyakinkan ini bener mbak ceritanya kayak gini, saya telepon orangnya dan ternyata bener kasusnya seperti ini, penanggulangannya seperti ini. Ini akan saya ceritakan. Jadi kayak gini, suatu ketika ini pada malam hari ini Harso memulai akal liciknya lagi nih. Harso masuk ke kamar Laras. Dan pada saat itu Laras udah memakai pakaian rangkep nih.
Harso dengan mau menggerayangi nih. Harso menggerayangi, tiba-tiba Laras ini terdengar ada suara. Nduk bangun. Nduk bangun no nduk. Nduk tangi, ayo bangun nduk bangun. Tiba-tiba ada suara. Ini suaranya bener-bener suara ibunya, almarhum ibunya, Ibu Mutinah. Laras kebingungan. Dan saat itu Laras yang pakainya udah rangkep ini Laras sudah dalam keadaan bugil. Saat itu Laras gak bangun-bangun, dan ketika Laras ini gak bangun-bangun, ibunya ini bilang, Laras tangio, Laras bangun. Sampai Laras ini kayak ngerasain ditampar. Pak! Laras bangun. Dan ketika Laras bangun, ini Laras kaget. Ya Allah, tolong. Laras minta tolong. Gak ada yang denger pada malam itu. Mulut Laras dibungkam. Laras mencoba melepaskannya. Dan Laras, kakinya Laras ini karena berontak ya. Kakinya Laras ini sampai menendang kemaluan bapak tirinya. Yang mengakibatkan bapak tirinya ini mental, kesakitan. Laras keluar. Laras mencoba buka pintu, ini pun susah. Keluar kamar bisa, tapi keluar rumah ini Laras gak bisa. Pintunya ini kayak susah dibuka. Dan mau manjat jendela ini mungkin harus menggunakan, kalau di tempat saya ini namanya dingkle ya. Laras harus memanjati dulu, tapi ini gak ada sama sekali penerangan yang membuat Laras ini hanya terpojokan nih. Ada di pojokan rumah. Laras ini ketakutan dan didekati oleh bapaknya. Udahlah, nanti juga kamu ngerasain enak, Duk. Udah gak apa-apa. Ini bapaknya terus-terusan seperti itu. Laras tolong, jangan Pak. Jangan sakiti Laras Pak, jangan Pak. Laras ketakutan. Dan saat itu memang, yang saya bilang ya, isi rumahnya ini gak ada penerangan yang terang. Laras ini hanya berdekam di pojokan, jongkok ini sambil ketakutan. Bapaknya ini terus mendekat. Udah tenang aja, kamu tadi nendang barangnya bapak. Sekarang kamu gantian, biar enak. Ayo. Bapaknya mendekat pelan-pelan. Dan ketika bapaknya ini mendekat pelan-pelan, tiba-tiba Laras ngomong, Ibu, tolong Laras. Tiba-tiba di belakangnya bapak ini Laras melihat dengan jelas. Dengan jelas yang saya bilang tadi di awal. Ini saya sampai berkali-kali memastikan, bener Mbak itu yang dilihat? Iya Mas, itu yang saya lihat. Tiba-tiba ada bayangan putih. Ini bayangan putih di belakang bapaknya ini, kayak asap menggepul. Karena memang remang-remang banget kan ya. Ini tiba-tiba mengangkat dan menjambak rambutnya Harso. Harso ini dibanting kiri kanan. Buak. Harso ini disiksa. Dan Laras ini melihatnya. Ini Harso benar-benar dibanting-banting dengan bayangan putih itu. Ketika Laras ini mengucap, Ibu, tolongin Laras. Berapa kali Harso ini dijedrotin, kepalanya ini di tanah. Karena saat itu belum ada lantai. Jadi memang dasar rumahnya si Laras ini nggak pakai lantai, ini pakai tanah. Dan pada saat itu juga, saat Harso ini tidak bisa ngapa-ngapain, disiksa, ini tiba-tiba pintu dengan sendirinya terbuka. Brah! Laras dengan nggak pakai busana satupun sehelai yang nempel di tubuh Laras. Laras langsung keluar dari rumah. Laras langsung lari. Dan saat Laras lari, ini Laras juga bingung mau kemana. Tengah malam. Dan yang saya bilang, gak ada yang namanya penerangan. Lampu-lampu juga kecil. Laras bingung, anak kecil mau larinya kemana coba. Laras kebingungan. Dan akhirnya Laras ini saking kecapeannya jalan, Laras ini duduk. Jadi kayak ada semak-semak. Di sini Laras ini ngumpet, takutnya bapaknya ini ngejar atau apa. Laras duduk di situ. Dan saat Laras ini jongkok duduk di situ di semak-semak, ini tiba-tiba datang. Ini ada perempuan memakai serba putih dan rambutnya ini acak-acakan warnanya putih uban semua. Ini layaknya nenek-nenek, tapi mukanya ini masih muda. Ini siapa? Tiba-tiba makhluk tadi ini langsung kayak nawarin Laras. Nduk, ikut yuk. Ayo ikut Nduk biar selamat. Ayo ikut. Di situ Laras karena memang butuh pertolongan. Laras pun mengiyakan. Dan Laras ini diajak ke arah jalan. Lurus terus dan semakin terang jalannya ini semakin terang. Dan tiba-tiba Laras ini melihat ini ada kasur dengan spray warna putih bersih. Ini kayak apa ya, kayak kamar pengantin yang bener-bener kamarnya ini bersih. Dan wanita tadi, makhluk tadi ini ngomong sama Laras,
tidurlah di situ nak, biar kamu selamat. Laras ini mengiyakan. Dengan tanpa baju sehelai pun, Laras ini langsung merebahkan badannya, meringkuk di ranjang yang saya bilang bagus tadi. Laras langsung tiduran di situ. Setelah itu nenek tadi itu nyamperin Laras. Makhluk tadi ini nyamperin Laras. Bukan nenek ya, jadi memang yang cerita ini bilang ke saya ini, mukanya ini gak tua, tapi rambutnya ini udah uban semua dan bajunya ini serba putih. Apa itu makhluk apa ya? Kalau di tempat kalian apa itu ya? Buat teman-teman yang di rumah yang tahu itu apa ya? Nah, setelah itu si makhluk tadi ini langsung tiba-tiba langsung meninggalkan Laras, pergi menjauh. Dan Laras ini hanya memperhatikan makhluk tadi jalan. Ini Laras sambil meringkuk di ranjang tadi, ranjang yang bagus tadi. Dan tiba-tiba ada orang yang menepuk Laras. Dok, Laras kaget. Laras kebangun. Hah? Aku di mana? Dok, kamu ini anaknya siapa? Tiba-tiba ini udah siang. Laras ternyata tertidur di situ. Ini justru bukan lagi ranjang yang bagus, kamar yang bagus seperti mbak pengantin tadi. Ini justru Laras, ternyata ini justru malah rebahan di makam ibunya. Nah kebetulan pagi-pagi itu bapak-bapak mau ke sawah, ini lihat Laras. Akhirnya Laras ini dibangunin. Dok, bangun dok. Dok, anaknya sopo? Laras bingung. Kamu loh pagi-pagi malah tiduran di kuburan, gak pakai busana lagi, gak pakai pakaian. Laras bingung di sini. Laras ketakutan. Saat itu juga Laras ngelihat kalau ini bener makam ibunya. Dan setelah memastikan namanya, ini Laras langsung lari. Larinya kemana? Ya namanya anak kecil tetap aja baliknya ke rumahnya Laras lagi dong. Padahal jauh loh. Jadi banyak orang-orang yang lihat Laras. Lah kayak cacili kok udah melayu-melayu. Banyak yang seperti itu. Dan saat Laras ini sampai rumah, Laras kaget. Boom! Rumahnya Laras udah dikerumunin banyak orang. Laras bingung. Dok lah kamu kok bugil? Dok kok banyak yang kayak gitu. Akhirnya ada orang yang memakaikan baju Laras. Dan setelah Laras tanya, ada apa? Ada apa? Laras ini malah dipeluk sama warga-warga. Sabar ya dok. Wes ditinggal ibu kok ditinggal bapak ditinggal bapak tiri. Laras bingung. Bapak tiri, Pak Harso. Dan ketika Laras ngelihat ke situ, memang Pak Harso telah meninggal dunia. Dan Laras jelas banget melihat mata Pak Harso ini melotot. Di sekujur mukanya Pak Harso ini banyak luka-luka. Dan Laras ingat dengan bayangan semalam yang menghajar Pak Harso. Dan lidahnya Pak Harso ini menjulur keluar. Nih, kena azab nih kayak gini nih. Dan akhirnya Pak Harso pun dimakamkan. Nah, setelah kejadian itu, Laras ini justru malah kayak orang gila. Laras itu cuma melongo. Diajak ngomong kiri kanan tetangganya, ini Laras melongo. Dan mau nggak mau akhirnya karena masih ada balita di situ, akhirnya balita itu diasuh oleh Bu RT. Nah, Laras ini ikut siapa akhirnya? Akhirnya dipanggilin lah. Diusahakan dari warga ini manggilin saudaranya. Nah, setelah Laras ini dipanggilin saudaranya, tapi ini saudara jauh banget gitu loh. Dan yang saya bilang tadi, kondisi ekonominya juga sama. Saat itu memang parah-parah semua. Kita sebut saja Pak Le-nya si Laras ya. Ini Laras dibawa Pak Le-nya Laras. Karena kondisinya Laras ini kayak orang gila kayak gitu, kesurupan atau entah apa. Ini Laras dibawa ke dukun. Laras ini niatnya mau diobatin. Kenapa ini anak? Biar ditangani. Nah, saat sampainya di tempat dukun, dukunnya ini ngomong, "Sampean mas, tuku kembang neng pasar. Iki Laras beneng ini sih. Iki bocah klebonan iki. Ini bocah kerasukan. Kamu beli kembangnya ini. Nanti dibawa ke sini. Nanti saya mandikan si Laras." Nah, Pak Le-nya ini nurut. Setelah Pak Le-nya ini nurut, beli kembang. Setelah itu balik lagi ke situ. Ini dukunnya ini ngomong, ini kalau bisa Laras ini nginep di sini. Karena ini yang merasuki Laras. Ini benar-benar berat. Jangan sampai Laras ini kenapa-napa nantinya. Ini bisa mengakibatkan nyawanya Laras yang terancam. Pak Le-nya ini takut. Akhirnya Pak Le-nya mengiyakan. Apalagi Pak Le-nya ini ada pekerjaan-pekerjaan lain. Dan memang keluarganya juga
keluarga kurang mampu juga. Mau nggak mau, akhirnya Pak Leknya ini meninggalkan Laras. Dan Laras ini ikut dukun tadi. Laras di sini masih belum begitu sadar banget, kebingungan, masih bayangannya masih kacau, trauma yang terus menerus. Akhirnya Laras ini dimandikan sama si dukun tadi. Ini siang-siang ya, ini Laras ini dimandikan. Setelah Laras ini dimandikan, ini Laras dimandikan kembang ya kan. Ini dukunnya ini ngomong, ayo Nduk ikut ke kamar Mbah. Setelah dibawa ke kamarnya Mbah Dukun tadi, tiba-tiba di sini Mbah Dukun. Lah ini lagi nih ketemunya yang kayak gini-gini lagi. Ini dukun cabul juga nih. Ini Mbah Dukun tiba-tiba ngomong, ini harus Mbah masuk ke badan kamu. Caranya seperti ini. Kamu yang nurut ya Nduk. Nanti kamu ngerasain enak. Ngerasain enak dengkulmu. Enak banget ngomong dukun. Sambit portal mati gue yang alon-alon Brebes. Wah enak banget ngomongnya gitu. Nah ini si dukunnya ini ngomong kayak gitu. Ya namanya anak kecil gak ngerti apa-apa ya kan. Ini Laras langsung digerayangin. Dan saat itu juga ketika Laras mulai digerayangin, ini tiba-tiba Laras masih bisa mengucap, Ibu tolong Laras, Ibu tolong Laras. Tiba-tiba asap yang awal yang saya bilang tadi, yang telah mengajar Pak Arso tiba-tiba muncul kembali. Dan Mbak Dukun itu sama persis kejadiannya seperti Arso disiksa. Mbak Dukun itu ditarik kepalanya, ditarik, buanting lah sama asap yang di belakang tadi. Ini asap apa? Apakah ini sosok ibunya? Nah, di situ ada si Kuranjang. Ini pakai besi loh. Ini kepala Mbak Dukun tadi langsung dihajarkan ke besi siku tadi. Wah, bocorlah kepala. Akhirnya Laras ini lari karena ketakutan, ngadepnya ke belakang, nggak ngadep ke jalan. Laras justru malah ketakutan, lari, dan Laras ini nabrak seorang. Inilah alhamdulillahnya. Ternyata yang ditabrak Laras bukan suatu kebetulan, bukan suatu apa. Sampai Laras inilah mas, alhamdulillah mas. Laras ini menabrak seorang kiai. Kowe ning opo, Nduk? Kowe ning opo? Ada apa, Nduk? Laras takut, Laras mau diperkosa sama mbak-mbak yang di situ. Laras mau diperkosa sama mbak-mbak yang di situ. Akhirnya Laras ini digendong. Nah, digendong dibawalah ke rumahnya Pak Yai. Saat dibawa ke rumahnya Pak Yai, ketemulah sama istrinya Pak Yai. Pak Yai pun menceritakan ke istrinya, ini loh Bu, ada anak kayak gini Bu, tetangga kita Bu katanya Bu. Tapi tetangga jauh ya Nduk, kamu rumahnya mana? Kampung sana. Karena memang itu rumahnya dukun juga udah jauh juga dari rumahnya Laras. Dan memang usut punya usut, ini dukun udah memang dukun gak bener gitu loh. Nah saat itu ini ibunya Pak Yai ngomong, gini Pak, bukan gimana-gimana, anak kita ini kan udah banyak. Memang saat itu satu keluarga ini pada era itu mungkin gitu ya, satu keluarga ini benar-benar anaknya banyak gitu ya, mungkin tahun-tahun segitu gitu ya mungkin ya. Nah istrinya Pak Yai ini ngomong, Pak gini aja Pak, gimana kalau kita taruh di pantai asuhan biar lebih kerawat, lah nanti kita gampang sering jenguk. Ya udah Bu, kalau gitu memang keputusannya Ibu, Bapak manut nurut. Lah Ibu tahu nggak Bu, pantai asuhan mana yang pas biar anak ini juga sekolah? Iya Pak, nanti kita cari bareng-bareng. Singkat cerita, akhirnya Pak Yai dan istrinya ini mencarikan pantai asuhan. Dan saat di situ ketemulah salah satu pantai asuhan, dan di situ akhirnya Laras dititipkan di pantai asuhan itu. Dan berapa minggu sekali Pak Yai ini sering jenguk. Singkat cerita, akhirnya pantai asuhan ini menyekolahkan Laras. Dan ini kerennya ya, ini kerennya pantai asuhan ini justru malah pengelolanya ini justru malah bukan dari, kan kayak Pak Yai ini dari Islam ya, udah jelas kan Pak Yai itu. Ini pantai asuhannya ini yang ngurus justru malah non Islam, dari Kristen. Dan akhirnya Laras ini disekolahkan. Dan pada suatu ketika Laras disekolahkan, dan tapi Laras tetap diperbolehkan untuk menganut agama apapun niatnya Laras gitu loh. Akhirnya memang Laras tetap di agama Islam. Dan mungkin setelah berapa tahun, 5 tahun kemudian mungkin ya, kurang lebih 5 tahun kemudian, ini ada Natalan dan Laras ini dipanggil untuk dikasih kayak santunan atau apa kayak gitu kan. Nah, disinilah Laras dipertemukan oleh Mbak Yanti, kakaknya.
Laras, kue Laras toh. Lah, kamu Mbak Yanti toh. Akhirnya mereka dipertemukan di situ juga. Ternyata sama. Larinya Mbak Yanti pun alhamdulillahnya ini diselamatin orang sama ke panti asuhan. Dan akhirnya sekolah semua mereka ini. Singkat cerita seperti itu kejadiannya, dan mereka ini dipertemukan dengan penuh kasih sayang dan gak mau terpisah lagi hingga mereka ini tumbuh besar. Sampai sekarang akhirnya Mbak Laras ini menceritakan, sebenarnya ceritanya ini masih panjang sekali. Masih lika-liku kehidupannya Mbak Laras ini panjang sekali. Tapi saya ambil garis kesimpulannya, pendeknya mungkin kalau dijabarin mungkin bisa 3 jam ya kan. Ini kesimpulan cerita dari seorang Laras ini seperti ini. Inilah kisah kiriman dari seseorang, kita sebut saja namanya Mbak Laras. Mudah-mudahan di sini ada edukasi baik yang kira-kira pelajaran di sini kurang baik jangan diambil, yang baik ambil, ya. Dan mudah-mudahan buat para bapak-bapak, ibu-ibu ini mau tiri, mau apapun itu, alangkah baiknya kita tumpahkan rasa kasih sayang kita terhadap putra-putri kita, adik-adik kita, segala macam itu agar apa? Anak-anak kita, adik-adik kita ini punya rasa kasih sayang. Dan gak semuanya kok yang namanya ini bapak tiri, ibu tiri ini selalu jahat. Ada kok bapak tiri yang baik, ibu tiri yang baik. Itulah kisah kiriman dari Mbak Laras. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua teman-teman yang di rumah. Masih alangkah bersyukurnya kita tidak punya ujian seberat Mbak Laras dan keluarganya, ya kan? Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengirim cerita, mohon bersabar. Insya Allah pasti akan saya bacakan satu persatu cerita-cerita dari kalian. Pasti akan saya bacakan. Sabar ya, karena ini numpuk banget, banyak banget. Dan saya ini harus ngapalin panjang banget, jam-jaman ya. Wah, ini harus diapalin nih, kalau nggak diapalin pleset dikit bingung ya kan. Terima kasih banget sudah menyaksikan tayangan Rian Agus Widodo dari awal sampai akhir. Terima kasih buat pasukan anti skip iklan ya. Jadi kalau ada iklan tetap ditonton. Terima kasih banget. Terima kasih ya Allah, matur nuwun. Akhirnya saya jadi tambah semangat. Dan buat para subscriber baru, mungkin ada kata-kata bum-bum yang mengganggu. Saya mohon maaf, tapi itu memang ciri khas saya. Dan dari permintaan subscriber Rian Agus Widodo ini, Mas jangan dihilangin. Tolong jangan dihilangin. Oke, saya nggak akan menghilangkan. Boom. Oke, terima kasih sekali. Dan buat yang komen, teruslah berkomen, karena tanpa komen kalian saya ini nggak semangat. Kalau lihat komennya dikit ini saya kurang semangat. Jadi teruslah absen. Dari kota mana, negara mana. Saya senang bacanya. Oke, mudah-mudahan kalian yang di rumah selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesuksesan dalam apapun selagi itu positif, dan yang pasti sehat walafiat terus menerus. Ya. Oke, akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.